Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Baiklah, pada malam hari ini kita akan membahas atau berbagi ilmu atau pengalaman tentang kebun kelapa sawit rekan-rekan. Mungkin rekan-rekan berdasarkan pengalaman saya, rekan-rekan mungkin pernah mengalami juga dalam berkebun kelapa sawit rekan-rekan, yaitu terhadap hama seperti babi, kemudian tikus, kemudian apalagi landa. Jadi kalau kita baru penanaman kelapa sawit terhadap bibit sawit kita pada kebun kelapa sawit itu sangat rawan rekan-rekan terhadap hama-hama yang saya sebutkan tadi rekan-rekan. Jadi sekarang saya ingin berbagi pengalaman rekan-rekan karena saya mengalami juga pada saat saya menanam bibit kelapa sawit menjelang umur sawit tersebut baik rekan-rekan, kita sambung kembali karena tadi ada gangguan teknis sedikit rekan-rekan. Jadi kita sekarang membahas tentang mengatasi bibit kelapa sawit yang baru kita tanam pada kebun kita, mengatasi dari hama seperti babi, landa, dan tikus rekan-rekan. Mungkin rekan-rekan pernah mengalami juga pada saat rekan-rekan baru menanam bibit kelapa sawit di kebun rekan-rekan. Pasti ada rekan-rekan juga yang mengalami tanaman kelapa sawit atau bibit kelapa sawit yang baru tanam tersebut dimakan oleh hama seperti babi, tikus, landa, dan sejenis hewan-hewan yang yang sama seperti hewan-hewan yang sudah kita jelaskan tadi rekan-rekan. Sebenarnya untuk mengatasinya sangat mudah rekan-rekan. Kita tidak perlu biaya yang besar, kita tidak perlu mungkin memagarnya, kita tidak perlu untuk membunuh atau meracunnya. Jadi kita mengantisipasinya sangat ramah lingkungan rekan-rekan. Karena saya sudah membuktikan rekan-rekan. Pada awal saya melakukan penanaman dalam berkebun kelapa sawit itu, awalnya saya tanam lebih kurang 500 batang rekan-rekan. Jadi pada saat itu habis semuanya rekan-rekan, dimakan oleh hama seperti babi, tikus, dan landa. Dan bersisa hanya sekitar 15 batang rekan-rekan. Coba bayangkan rekan-rekan, berapa besar kerugian yang kita alami rekan-rekan. Jadi kalau kita tidak tahu bagaimana mengatasinya dengan biaya yang sangat ringan rekan-rekan, sangat murah rekan-rekan, mungkin di mana saja rekan-rekan berada, rekan-rekan akan mendapatkannya rekan-rekan. Jadi pengalaman yang telah saya alami, yang telah saya lakukan, maka saya akan berbagi dengan
rekan-rekan atau para petani kelapa sawit dimanapun berada rekan-rekan. Jadi setelah saya melakukan untuk mengantisipasi hama tersebut, alhamdulillah rekan-rekan, terhadap semua bibit kelapa sawit yang baru saya tanam pada kebun kelapa sawit saya, selamat rekan-rekan, tumbuh semuanya rekan-rekan, tidak ada satupun yang dimakan oleh hama seperti babi, landak dan tikus rekan-rekan. Jadi sebenarnya mungkin kalau rekan-rekan mengalami seperti saya, rekan-rekan juga bisa mencobanya rekan-rekan, untuk mengantisipasi atau mencegah supaya bibit kelapa sawit kita yang baru kita tanam tidak dimakan oleh hama rekan-rekan. Menjelang sawit kita minimalnya mungkin setelah tanam itu sampai berusia lebih kurang 1 tahun rekan-rekan, mungkin 1 tahun lebih, dan itu sudah aman dari hama seperti babi, landak rekan-rekan, dan tikus rekan-rekan. Mungkin sudah 1 tahun ke atas lah rekan-rekan. Jadi apa yang saya gunakan untuk mengantisipasi landak, babi dan tikus tersebut? Rekan-rekan, ini mungkin rekan-rekan tidak percaya, tapi saya sudah membuktikan. Jadi bagi rekan-rekan silakan juga mencobanya rekan-rekan. Kita saling berbagi ilmu nih rekan-rekan, berbagi pengalaman yang telah saya lakukan rekan-rekan. Jadi apakah yang ini yang kita lakukan atau apa yang bisa mengantisipasinya? Ini dia rekan-rekan. Rekan-rekan ini tahu apa? Ini adalah aqua, botol aqua rekan-rekan. Jadi rekan-rekan silakan minum airnya, kemudian botolnya jangan dibuang ya rekan-rekan. Jadi ini sangat besar manfaatnya rekan-rekan dalam mengantisipasi babi, hama seperti tikus, seperti landak rekan-rekan. Ini sangat hebat rekan-rekan. Jadi hanya dengan barang-barang yang ini, air mineral nih rekan-rekan. Jadi boleh apapun jenisnya rekan-rekan. Ini saya contohkan, tapi semuanya bisa. Air bekas, air botol air mineral rekan-rekan. Jadi bisa kita dapatkan di mana saja rekan-rekan. Mungkin di tempat-tempat yang di loa atau di mana, dan ini sangat murah biayanya. Jadi kita tidak perlu untuk dipagar atau dengan biaya-biaya yang besar, harus kita mungkin pakai kawat duri, diracuni. Kita tidak boleh rekan-rekan. Jadi cukup dengan menggunakan botol air mineral bekas rekan-rekan. Ini sangat murah rekan-rekan. Jadi bagaimana caranya? Ini caranya lagi rekan-rekan. Bagaimana caranya? Apakah mungkin? Apakah iya bekas botol air mineral ini bisa untuk mengantisipasi hama seperti babi, landak dan tikus? Rekan-rekan tidak percaya, mungkin rekan-rekan bisa buktikan nanti. Jadi bagaimana caranya? Jadi rekan-rekan silahkan ikuti video saya, YouTube saya. Untuk yang seterusnya saya akan memberitahukan kepada rekan-rekan bagaimana caranya rekan-rekan. Kita apakan botol aqua ini. Jadi untuk video saya berikutnya akan saya jelaskan rekan-rekan. Jadi rekan-rekan jangan
lupa untuk subscribe, like, dan komen untuk mengikuti selanjutnya bagaimana cara untuk mengantisipasi hama tersebut dengan menggunakan botol bekas, botol air mineral bekas rekan-rekan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan dulu rekan-rekan. Untuk video saya yang ke depan, yang berikutnya akan saya jelaskan bagaimana caranya, apa yang kita lakukan terhadap botol bekas air mineral, kemudian seperti botol bekas mungkin minuman-minuman yang banyak jenisnya, nanti akan saya kasih tahu rekan-rekan. Untuk sekarang cukup sampai di sini dulu karena terlampau panjang, nanti rekan-rekan jadi bosan untuk menonton YouTube saya rekan-rekan. Jadi kita di sini saling berbagi pengalaman. Demikian yang dapat saya sampaikan rekan-rekan, lebih kurang dan saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanaman subur, petani makmur.